وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين وإلى مشايخنا وإلى أساتذتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nama ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjut kajian kita masih di dalam rukun salat. Malam hari ke pembahasan kita yaitu rukun yang kelima, yaitu rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu rukuk. Rukun yang kelima daripada salat adalah rukuk. Dalil daripada rukuk adalah surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah. Kemudian ada juga hadis daripada Bukhari Muslim yang berbunyi yaitu iza kumta ila shalah fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatmin. Kemudian hadis ini diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an yang artinya apabila engkau salat maka bertakbirlah, apabila berdiri untuk salat maka bertakbir dan bacalah Al-Quran, bacalah Al-Fatihah maksudnya, kemudian rukuk dan tumakninah pada rukuk. Kemudian apa itu rukuk? Rukuk kalau secara bahasa adalah membungkuk. Nah, itu secara bahasanya. Sementara menurut syarak, rukuk itu adalah membungkuk ukuran telapak tangan sampai ke lutut. Ya, itu dinamakan rukuk secara syarak. Maka ini kaget termasuk paling kurang rukuk. Untuk sahnya rukuk cukup tangan kita, telapak tangan kita sampai ke lutut. Maka sudah sah rukuk kita. Dan rukuk ini disyariatkan di ketika solat asar daripada setelah Isra. Rasulullah kan Isra malam, subuh belum solat. Balik dari Isra subuhnya belum solat karena kaifiat belum diajarkan. Zuhur baru solat. Ketika solat zuhur ini tidak ada rukuk. Maka di ketika solat asar baru rukuk. Nah, jadi solat apa rukuk ini disyariatkan di ketika solat asar setelah Isra. Masa solat zuhurnya tidak ada rukuknya. Karena sebagaimana hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, awwalu salati raka'na fiha al-asr. Salat yang pertama kali itu kami ada rukuknya salat asar. Nah, jadi salat rukuk itu disyariatkan di ketika salat asar daripada Isra. Kalau sebelumnya seperti zuhurnya tadi itu tidak ada rukuk. Maka oleh karena itu rukuk ini adalah khususiat daripada umat Rasulullah. Jadi salat yang ada rukuk hanya pada umatnya Rasulullah. Sebelum itu tidak ada yang pakai rukuk itu. Ya. Lantas bagaimana kaifiat daripada rukuk? Kaifiat daripada rukuk, ada rukuk hanya untuk kesah salat.
Itu bisa disebut dengan sekurang-kurang rukuk. Macam mana sekurang-kurang rukuk? Cukup ukuran telapak tangan sampai ke lutut. Ikut sekurang-kurang rukuk. Telapak tangan sampai siku sudah. Ini sudah sah rukuk gitu. Nah, asal sampai. Kalau rukuk yang secara sempurna, bagi orang yang salatnya tegak, yang pertama punggung dan tengkuk sejajar seperti satu helai papan. Kemudian lutut tegak lurus, jadi tidak diketul, lutut ini tidak diketul, ditegak. Kemudian menggenggam lutut dengan jari, menjarangkan jari sedikit dan menghadap kiblat. Bagi laki-laki merenggangkan siku dari lembung dan perut dari paha. Kalau yang sempurna, yang pertama punggung dengan tengkuk ni sejajar. Kalau tadi kan macam ni lah, kan tidak sejajar, tidak lurus. Tapi ni diturun. Jadi punggung dengan ko sejajar. Ini kalau ukuran atas. Sementara jari ini yang pertama dia menghadap kiblat. Dalam arti kata tidak macam ko carohnya, tetapi lurus dan agak dijarangkan. Jadi tangan agak dijarang dikit. Digenggam lutut itu, agak dijarangkan. Posisi kaki ini jangan macam ko. Ini namanya diketul, tetapi ini dilurus. Dibuat ke belakang. Kalau ko makon bukan tidak sah, tetapi bukan rukuk yang sempurna. Rukuk yang sempurna ko dibuat ke belakang, ditegak lurus. Menghadap ke arah kiblat jarang, genggam lutut. Itu apa namanya, rukuk yang sempurna bagi orang yang solatnya berdiri. Bagi orang yang solatnya duduk, kemudian bagi bapak-bapak, siku ni dengan perut ni dijarang, dijarak. Kalau ibu-ibu itu dibuat macam ko. Jadi ibu-ibu sikunya lari ke perut, ke lambung. Kalau kita ndak, kalau kita dijarang, paha dengan perut, siku dengan lambung, dijarang. Kalau ibu-ibu dirapat, berarti ibu-ibu diketul ke tengah, ke belakang, supaya apa? Siku ni merapat ke lambung gitu. Adapun orang yang solatnya mengambil sekurang-kurang rukuk, itu hukumnya makruh. Kita solat macam ni sah, tetapi hukumnya makruh. Kita terlalu berlebihan sah, tapi hukumnya makruh. Kan ada kita nengok tu istilah berlebihan yang rukuk lah macam ni lagi. Solatnya sah tapi hukumnya makruh. Ataupun macam ko, sah tapi hukumnya makruh. Nah itu. Kemudian bagi orang yang solatnya duduk, karena macam ni, yang wajib berdiri ini kan solat wajib. Kalau solat fardu wajib tegak. Kalau solat sunnah seperti qobliyah, seperti sunnah yang lain, itu boleh duduk walaupun kita sanggup tegak. Contoh kaget kita nak solat qobliyah isya, malah tegak, boleh kita solat duduk. Di ketika solat duduk ini, macam mana cara rukuk bagi orang yang solat duduk? Kalau rukuk, paling kurangnya rukuk bagi orang yang solat duduk, ini kepala sejajar dengan lutut. Ini paling kurangnya macam ko, sejajar. Kalau untuk sempurnanya, rukuknya itu sejajar dengan tepi sujud. Begitu. Bagi orang yang solatnya duduk. Beda-beda. Kalau paling kurangnya cukuplah kepala kita itu sejajar dengan lutut. Kalau untuk sempurna, maka kepala kita itu sejajar dengan tempat sujud. Syarat pada rukuk yang pertama tumakninah. Apa itu tumakninah?
Tumakninah ini berhenti sejenak ukuran mengucap subhanallah. Itu sudah dikatakan tumakninah. Nah, jadi seberapa lama kira kita mengucap subhanallah? Kalau hitungan mengucap subhanallah 3 detik ataupun 5 detik misalnya, maka berhentinya kita pada satu rukun ukuran 5 detik, maka sudah dikatakan tumakninah. Ya. Yang kedua, syarat daripada rukuk, ketika ingin rukuk tidak ada niat lain selain daripada rukuk. Jadi di ketika ingin rukuk murni untuk rukuk. Karena ada contoh seperti ini. Kita pagi Jumat niat mau turun tadi itu nak turun sujud sejadah. Tapi tidak jadi. Kita jadikan itu sebagai rukuk, maka rukuknya tidak sah. Kenapa? Karena niat turun tadi adalah untuk sujud sejadah. Nah, berarti macam mana caranya? Di ketika kita berdiri bertakbir untuk turun, memang semata-mata niatnya untuk rukuk. Kalau ada niat selain daripada rukuk di ketika kita turun, maka rukuk itu tidak sah. Kalau tidak sah, kembali lagi kepada posisi berdiri, dirukuk ulang. Gitu. Kemudian makna daripada rukuk ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ali Abdul Rahman Kelantan rahimahullah di dalam kitab Jauhar Mauhub namanya. Makna rukuk adalah seolah orang salat berkata, aku hambamu dan sungguh aku mengulurkan tanganku padamu. Jadi maksudnya tu kita ni meminta bantu, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna i'tidal kage itu dan makna i'tidal serta membaca Rabbana lakal hamdu seolah orang salat berkata, aku memuji atas terlepasnya tengkukku dari dosa. Jadi makna i'tidal itu kita memuji Allah bahawa kita terlepas daripada dosa. Nah, wallahu alam. Sebelum masuk rukun selanjutnya, ada pertanyaan, silakan. Dia turun niat rukuk, kita tahu sujud sejadah. Kalau ini tidak masalah. Yang bermasalah dia turun untuk sujud sejadah, dia jadikan sebagai rukuk. Baru bermasalah. Baru tidak sah rukuknya. Kalau dia turun niat sujud untuk rukuk, kemudian ternyata sujud sejadah, maka dia tetap ikut imam untuk sujud sejadah. Nah, lagipun ini satu di dalam sujud sejadah, misalnya kita apakah lambat kita membaca, ketika kita membaca Al-Fatihah baru tiba di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam tiba-tiba sujud sejadah, maka kita posisi macam mana? Langsung sujud sejadah berserta imam, kaget tegak balik sambung daripada Al-Fatihah yang kita baca. Itu tidak putus mualat namanya. Ya, tidak putus mualat. Sama dengan ketika kita membaca Al-Fatihah, tiba-tiba orang mengucap amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Amin kata imam, kita pun menjawab amin. Maka Al-Fatihah kita tetap sah, lanjutkan bacaan tetap. Ini tidak putus mualat. Nah, kalau kasus seperti ini tadi,
turun tujuan untuk rukuk ternyata untuk sujud sajadah, maka dia tetap ikut imam untuk sujud sajadah dan itu tidak berdampak kepada solat. Wallahu a'lam. Syarat sah solat adalah tertutup aurat. Kalau di dalam solat aurat terbuka dikarenakan pakai celana lepis misalnya, maka solatnya otomatis batal. Macam tu juga orang yang besar badan yang tak pakai baju apa? Baju kaos dalam, baju singlet. Nampak aurat dari selo-selo baju ni, kancing baju, maka solatnya juga batal. Ya. Karena aurat di dalam solat nampak dari atas, nampak dari samping. Nah, maka kalau kita yang gedang-gedang perut itu, pakai baju kaos, baju apa? Baju singlet. Ya, bukan nak nyindir dah, PRT ya. Ya. Nah. Ya, pakai baju dalam nah. Nah, supaya apa? Tak nampak aurat ni. Dah? Wallahu alam. Boleh diisyarah. Kalau menjawab tidak boleh. Karena di ketika solat yang boleh untuk dijawab kalau Rasulullah manggil. Kalau Rasulullah manggil baru boleh dijawab. Kalau selain Rasulullah manggil maka tidak boleh dijawab. Besarkan bacaan itu namanya isyarah, maka boleh. Ya, memang tujuan itu tidak apa-apa. Sah itu. Untuk memberitahu bahawa kita dalam solat. Ya, misalnya kita apa namanya nak ruku, Allahu akbar. Ganti assalamualaikum, Allahu akbar pas ruku ya. Ya, maka boleh untuk memberi isyarah kita dalam keadaan solat. Ada lagi? Tumak ninah ada yang menjadikan sebagai syarat, ada yang menjadikan sebagai rukun. Tetapi yang kesimpulannya apabila tumak ninah itu tidak ada dalam solat, maka rukunnya tidak sah. Rukuk dada pakai tumak ninah, rukuknya tidak sah. Sujud dada tumak ninah, maka sujudnya tidak sah. Tetapi ukuran tumak ninah itu tadi. Misalnya rukuk ya. Allahu akbar, subhanallah, sami Allah, itu sudah tumak ninah itu. Jadi berhentinya kita pada suatu rukun sebatas mengucap subhanallah, subhanallah, sami Allahu liman. Itu sudah dikatakan sebagai tumak ninah. Karena ukuran tumak ninah adalah ucapan subhanallah. Ya. Kalau sama dengan imam tarawih kita kok, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman, itu sudah tumak ninah itu. Hah? Itu ukuran tumak ninah. Oh, hadis yang mengatakan tentang ukuran tumak ninah.
Kalau tentang ukuran tumakninah dengan ucapan subhanallah, saya tidak menemukan dalilnya. Cuman kalau dalil tumakninah jelas ada yang kita baca dalam hadis tadi. Nah, hadis tumakninah tadi yaitu Bukhari nomor hadis 793. Summarka hatta tatma'inna. Rukuk dan tumakninah pada rukuk. Itu dalil daripada tumakninah. Cuman kalau tentang masalah ukuran tumakninah itu ucapan subhanallah, kita tidak menemukan dalil hadisnya, tetapi yang kita ketemukan yaitu tentang masalah kaul ulama seperti Al-Imam Nawawi, seperti di dalam kitab Muqaddimah Al-Khadramiyah, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja, seperti dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu karya Syekh Zainuddin Ahmad Al-Malibari, dan juga seperti dalam kitab At-Taqrirah dan Fathul Alam. Mereka ini mengatakan ukuran tumakninah adalah ucapan subhanallah. Gitu. Wallahu alam. Nah, jadi tengok apa nama? Ukuran berhentinya itu sampai dak ukuran tumakninahnya. Gerakan cepat. Masalah gerakan cepat itu kan ndak ngaruh. Yang penting berhentinya pada suatu rukun itu ada dak sampai ke titik ukuran tumakninah. Atas sanamu ada ukuran tumakninahnya ya sah. Kita kok di dalam ibadah itu ya dinikmati. Ibadah itu dinikmati, bukan nak cepet sudah. Iko masuk masjid nak lambat, keluar masjid nak cepet. Ini kesalahan. Ya, kesalahan kita di situ. Kita tak bisa nak menyalahkan imam baik. Kenapa? Karena makmum juga pengennya seperti itu juga, sama-sama sebenarnya. Iya, makmum pengen cepat, imam juga sama-sama sebenarnya. Kita tak bisa saling menyalahkan karena sama-sama pengen cepat. Ya, tapi intinya macam mana? Kita harus paham yang bahwa tarawih itu adalah qiyamul lailnya Ramadan. Tentu kalau tersebut qiyamul lailnya Ramadan, ya dinikmatilah itu sebagai ibadah. Makanya macam ni. Kita zikir cepat. Allah itu sebentar selesai itu. Mana yang lebih bagus dengan lambat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tentu yang lambat. Kenapa? Karena arti bacaannya pas, kita menikmati daripada cepat banyak tetapi tidak ada artinya. Macam tu juga solat. Kalau solatnya macam matuk ayam macam ni, ya macam mana? Kemudian juga di dalam tarawih ini, dari segi dia cepat, juga kita itu ya zaman kini ya nak cepat sudah. Kalau tarawih nak cepat, kalau bisa itu rakaat nak paling dikit pula, yang 8 pula. Itu masalahnya. Padahal kalau kita bawa ke logika belah tak pas itu. Logikanya macam ni. Kita jualan nak banyak untung pun nak dikit untung. Banyak untung tentu. Kalau ibadah nak banyak pahala pun nak dikit pahala. Banyak pahala tentu. Mana yang banyak pahala 8 dengan pahala 20? Banyak pahala 20. Tapi kenapa kita milih 8? Cuba tanya dengan hati awak. Iya ni yang nak masuk syurga apa enggak? Nah, logikanya kan seperti itu. Ada yang banyak tapi kita milih yang dikit. Kalau duit nak banyak tapi kalau masalah ibadah nak dikit. Ini sama dengan pepatah orang tua apa? Gulai nak lemak tapi kelapa jangan pecah. Ya tak nyambung tu. Kalau gulai nak lemaknya santannya harus banyak juga.
Ya kalau pengen rahmatnya sesuaikan dengan ibadah kau ngangkat tangan ya Allah masuk surga Firdaus ya Allah tarawih 8 cuman. Kan muka-muka tebal kalau dikata muka tebal, muka tak ada malu. Nah itu logikanya seperti itu ya. Nah, dah wallahu alam. Lagi ada pertanyaan? Wah, ini kok agak berat dikit. Banyak yang tersinggung masalahnya. Salat di ketika azan hukumnya makruh. Kenapa? Karena di ketika azan itu kita dianjurkan untuk mendengar, menyimak dan menjawab azan. Maka salat di ketika itu hukumnya makruh. Berzikir dan membaca Al-Quran juga seperti itu. Karena itu istilahnya kalau lagi zikir, stop zikir kalau lagi azan. Kalau lagi baca Al-Quran, stop baca Al-Quran kalau masuk azan. Jadi soleh itu jangan sampai ke situ sehingga tidak ada tentu batasnya itu. Rajin baca Quran boleh, tetapi itu garisnya. Kalau azan berhenti dulu, kaget baru baca lagi. Nah gitu. Jadi aktivitas di saat azan itu apabila kita misalnya di dalam masjid ataupun apa misalnya, maka makruh hukumnya solat, makruh hukumnya berzikir kalau lagi azan. Karena kita dianjurkan untuk fokus kepada azan dan fokus menjawab daripada azan. Sama juga seperti kita lagi pengajian. Kalau lagi pengajian, banyak kita nengok ni lagi pengajian sibuk megang surat Yasin. So megang apa Al-Quran. Kau tak ada jeleh orang macam kon. Tak jelehnya macam mana? Membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Mendengar pengajian hukumnya wajib. Kita mendahulukan yang sunnah wajib. Mana yang banyak pahalanya hadir daripada menyimak orang pengajian dibandingkan kita orang sedang pengajian kita membaca Al-Quran. Maka lebih wajib kepada mendengar orang menyampaikan kajian. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Sama kita belajar fikih ini hukumnya wajib. Jadi kalau kita menyambil dengan itu, maka ini laisal adab. Tidak ada adab. Ya, maka kalau lagi ngaji fokus ngaji. Kalau tak ada ngaji lagi baru Al-Quran. Nah itu. Wallahu alam. Masih ada? Kelewat. Sudah. Habis ya? Sudah. Azan kedua maksudnya macam mana lah? Hari Jumat. Oh ya gitu. Ini kasusnya ini yang apa tadi itu yang juga makruh hukumnya. Jadi di ketika azan walaupun kita masbuk tetap tunggu orang azan. Ini adalah azan yang kedua. Muazin sedang azan yang kedua. Tiba-tiba kita masuk. Kita ni apa langsung qabliyah Jumat ataupun nunggu muazin selesai baru solat sunnah. Maka di sini sunnahnya tunggu orang selesai azan, setelah azan baru solat. Nah, adapun yang mengatakan salat di ketika khatib naik sudah mimbar haram untuk salat, itu bagi orang yang berada di dalam masjid di ketika sebelum khatib naik, belum naik mimbar. Kalau bagi kanti yang masbuk, itu tidak masalah. Tidak makruh hukumnya, tidak haram. Jadi sah itu boleh. Dah. Wallahu alam. Sudah Pak?
Habis ya? Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li qarabatina wa li ashabina wa li jami'il muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan tayyiban warzuqna waladan salih wa salihah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.